Pada cerita sebelumnya, Starro yang menginvasi bumi langsung disambut oleh 5 supervillain yang langsung menyerbunya. Dan salah satu pasukan Starro berhasil mempengaruhi Ultraman, dan Ultraman pun mulai menghancurkan segala sesuatu yang ada di hadapannya. Hai semua, apa kabarnya nih? Tentu kalian sehat-sehat saja bukan? Dan tak lupa pula DC Indonesia mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan. Dan semoga puasanya selalu lancar ya. Dan bagi kalian yang baru melihat video ini, kami sarankan untuk menekan tombol subscribe di channel ini, agar kami pun lebih bersemangat untuk mengupload video terbarunya setiap hari. Dan tentunya bisa menghibur teman-teman semua para fans DC yang ada di Indonesia. Setuju kan? Nah, kalau setuju apalagi, tekanlah langsung tombol subscribe-nya itu, oke? Dan tidak lupa pula nih, follow juga Instagram DC Indonesia ya. Terima kasih. Crime Syndicate isu kedua dengan judul isu The New Deal Part 2 Driven Vigilant yang diterbitkan pada tanggal 6 April 2021 dengan jumlah 25 halaman dan masih dengan label 13 plusnya. Pada cover komik Crime Syndicate isu kedua ini, kita bisa melihat Ultraman yang sedang berhadapan dengan Superwoman yang menggunakan lasonya. Ya, sepertinya ini akan menjadi perkelahian antar Titan. Di halaman berikutnya ada promo dari DC East Dead Planet yang mana pernah DC Indonesia bahas. Bagi yang penasaran bisa juga lihat videonya di playlist DC East. Oke, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Di halaman pertama kita melihat Owlman yang sedang mengendarai Owlmobile kali namanya ya, yang sedang berada di jalan tol. Sepertinya si Owlman ini akan menuju ke Metropolis, tempat invasinya si Starro. Dalam perjalanannya, Owlman dihadang oleh pasukan Starro yang sepertinya menganggap Owlman sebagai ancaman, walaupun dia tidak memiliki kekuatan super ataupun seorang metahuman. Ini bukan akhir yang aku harapkan, ujar Owlman. Mereka tidak pantas untuk membunuhku, sang Owlman. Dan di halaman tersebut kita diperlihatkan satu halaman penuh Owlman yang sedang memotong-motong pasukannya Starro. Mungkin dia mau buka warung sushi kali ya. Oke, lanjut. Di halaman selanjutnya kita kembali ke Arnold DC, di mana dua orang agen FBI, Oliver Queen, si presiden, dan Superwoman sedang menghadang para pasukan Starro. Terlihat mereka telah mencabik dan memotong banyak sekali pasukan Starro yang berserakan di sekitar mereka. Sama seperti di realitas bumi alternatif lainnya, Oliver Queen, si presiden Amerika, juga menggunakan panah. Dan tanpa mereka duga, ternyata Ultraman yang telah terpengaruh oleh Starro pun datang di hadapan mereka sambil berkata, "Kau ikut denganku." Superwoman yang mendengar ucapan Ultraman pun menjawab, "Siapa?" "Presiden Queen." "Bawa aja," kata si Superwoman. Lalu Ultraman pun menjawab, "Bukan dia, tapi kau." Starro yang mempengaruhi pikiran Ultraman pun berbisik pada Ultraman bahwa Starro membutuhkannya dan tangkap dia. Tanpa basa-basi yang panjang, Superwoman dan Ultraman pun langsung saling menerjang, dan terjadilah baku hantam antara Titan yang menyebabkan monumen Arnold tumbang. Kita kembali ke kota Gotham, di Old Wayne Tower. Ternyata Owlman tidak jadi ke Metropolis, tapi dia kembali ke Gotham dengan membawa salah satu pasukan Starro. Mungkin dia mau mukbang sushi sama si Alfred ya. Oke, lanjut. Lalu Alfred dan Owlman membawa alien tersebut ke The Owl Nest untuk diteliti. Kita kembali ke pertempuran para Titan yang masih berlangsung hingga keluar angkasa. Sambil tetap bertarung, Superwoman bertanya pada Ultraman, siapa sebenarnya yang memiliki kendali penuh? Apakah Ultraman atau benda yang ada di dada Ultraman? Ultraman pun menjawab, "Aku adalah bagian dari Starro sekarang. Nanti kau juga akan jadi bagian dari Starro," ujar Ultraman. Pertarungan itu pun sampai merusak salah satu stasiun luar angkasa, di mana para astronot yang berada di dalamnya terlihat sesak nafas karena stasiun luar angkasanya jebol. Ultraman lalu menjelaskan mengapa Starro mengincarnya terlebih dahulu. Itu karena Ultraman adalah yang terkuat dan tercepat. Starro membutuhkan semua metahuman, dan Ultraman lah yang akan membawa semua metahuman yang dibutuhkan oleh Starro kepadanya. Dan itu dimulai dari Superwoman.
Tanpa banyak basa-basi, Superwoman pun melemparkan Ultraman ke bumi dengan menggunakan lasonya. Di pojok kanan bawah halaman tersebut, kita melihat ada logo Owlman dan terdapat sebuah kalimat yang mengatakan bahwa dia telah menemukan kemampuan si Starro, yaitu semacam mengendalikan pikiran. Di halaman selanjutnya terlihat Owlman tengah berbincang dengan Alfred. Sepertinya Owlman telah menemukan kemungkinan alasan Starro datang menginvasi di beberapa kota. Kota-kota yang diinvasi oleh Starro ternyata adalah kota asal dari beberapa supervillain, seperti Metropolis, tempat asal Ultraman, Arnold DC, Superwoman, Central City, Johnny Quick, dan Atomica. Dan berdasarkan info yang didapatkan oleh Owlman, sepertinya Starro berusaha merekrut beberapa metahuman tersebut. Karena para metahuman yang dipengaruhi oleh Starro itu belum mati, jelas Owlman. Dan dari fakta bahwa makhluk itu menghindari Coast City, Owlman menebak pasti Power Ring mengetahui sesuatu tentang invasi ini. Kembali ke pertempuran Ultraman dan Superwoman, di mana Superwoman yang sedang menghantamkan Ultraman kembali ke bumi, dan hebatnya lagi mereka kembali lagi di depan Gedung Putih. Dan di sana ternyata udah ada beberapa metahuman yang sudah terpengaruh oleh pasukannya si Starro. Dan bahkan Johnny Quick yang sudah terpengaruh oleh Starro pun ikut menyerang Superwoman. Lalu Superwoman yang berniat melawan balik pun sudah bersiap menyerang para metahuman lainnya. Dan tiba-tiba saja para metahuman yang telah dipengaruhi Starro itu tiba-tiba menjerit kesakitan. Superwoman lalu berkata, "Siapa gerangan itu?" Lalu di halaman selanjutnya kita melihat Power Ring yang menggunakan kekuatan cincinnya membentuk sebuah pedang yang besar dan menusukkannya tepat di tubuh Starro maksudnya, sambil berkata kepada cincin tersebut, "Jadi ini ancaman yang kau bilang sebelumnya, besar dan jelek tapi gak terlalu kuat." Kemudian cincin itu pun menjawab, "Kau kira ini sudah berakhir? Cuma Starro dan yang di sekitar yang merasakan sakit, sedangkan yang lain..." Dan perkataan cincin super itu pun terputus, kayak radio butut yang hilang sinyalnya. Lalu dari cincin tersebut pun terdengar suara lain yang tidak familiar bagi Power Ring. "John Stewart, bisakah kau mendengarku?" ucap suara asing tersebut. Lalu si Power Ring pun bingung. "Kok bisa? Kau siapa dan bagaimana kau bisa meretas cincinku?" ujar si Power Ring. Kemudian suara misterius itu pun kembali menjawab, "Kau bukan Emerald Knight pertama yang dikirim ke bumi oleh The Owns, dan aku telah mempersiapkan semua ini." Dan di halaman tersebut ada sebuah penjelasan dari Marquis Draper yang notabene-nya adalah seorang asisten editor di komik ini. "Siapakah Emerald Knight pertama di bumi? Kamu tidak akan pernah mendapatkan penjelasannya, karena kami tidak pernah menerbitkan cerita 1001 Emerald Knight Legend of the Ring." Begitu kata si Marquis ini. Kembali ke cerita. Lalu suara misterius itu pun kembali berkata, "Udah, diamlah, aku cuma perlu sebentar lagi untuk mengunduh data yang aku perlukan dari cincinmu ini. Sementara itu, bersiaplah untuk sesuatu yang akan datang," ucap suara misterius tersebut. Dan ternyata yang dimaksud akan datang oleh suara misterius tersebut adalah para metahuman yang masih dipengaruhi oleh Starro. Para metahuman tersebut berbondong-bondong mendatangi Power Ring yang notabene-nya adalah musuh yang dibenci oleh Starro, dengan niat untuk menghancurkannya. Di halaman selanjutnya kita melihat tubuh Starro yang ditusuk oleh pedang hijau dari kekuatan cincin si Power Ring telah terjatuh, dan para metahuman yang berada di sekitarnya telah kembali pulih. Ultraman yang sebelumnya dipengaruhi oleh Starro pun melihat bahwa masih banyak pasukan Starro yang masih terus berdatangan. Power Ring yang masih terus berkomunikasi dengan peretas misterius cincinnya itu terlihat kesal dan bertanya, "Siapa kau sebenarnya?" Lalu di halaman selanjutnya terlihat Owlman yang datang sambil memegang tentakel Starro di tangan kanannya, dan di tangan kirinya dia memegang sesuatu yang terlihat seperti lenteranya Green Lantern Corps sambil berkata, "Siapa aku? Aku adalah orang dengan rencana dan akan berlanjut ke isu selanjutnya." Nah, seperti di komik Crime Syndicate edisi pertamanya, di sini pun kita akan disuguhkan dengan cerita sampingan yang tidak berhubungan langsung dengan jalan cerita utamanya. Dan di cerita part kedua ini kita disuguhkan dengan cerita sampingnya si Owlman yang berjudul An Owl in the Light. Di halaman pertamanya kita dibawa kembali ke momen kematian Thomas Wayne Senior, Martha Wayne, dan Bruce Wayne. Dan di sana kita melihat proses pendewasaan Thomas Wayne Jr. yang sangat brutal dan penuh dengan kekerasan.
Hingga suatu hari mata sebelah kanannya tercakar oleh seekor burung hantu, dan dia pun merasa itu adalah sebuah pertanda baginya untuk menjadi seperti burung hantu, menjadi predator nokturnal yang aktif di malam hari untuk memburu mangsanya. Di halaman selanjutnya kita dibawa ke Old Wayne Tower, Gotham City pada tahun 2012. Di sana kita melihat sosok Old Man yang tengah menggantung Harvey Bullock secara terbalik sambil menginterogasinya. Ya, ternyata si Harvey Bullock ini adalah sosok pembunuh yang menghabisi keluarga Wayne. Di sana Old Man meminta penjelasan kepada Harvey Bullock mengapa dia tega menghabisi hampir seluruh keluarga Wayne. Harvey pun menjelaskan mengapa keluarga Wayne dibunuh. Ternyata Thomas Wayne Sr. adalah seorang pembunuh yang telah membunuh anak dari rekanan bisnisnya, Bos Gordon. Dan untuk membalaskan dendamnya, Bos Gordon memerintahkan Harvey untuk menghabisi keluarga Wayne dan menyisakan Thomas Wayne Jr. Harvey berharap Old Man akan memaafkannya karena dia hanya orang bayaran dari Bos Gordon. Akan tetapi si Old Man tidak percaya dengan penjelasan dari si Harvey dan langsung menjatuhkan tubuh Harvey. Nah, teman-teman DC Indonesia, akhirnya kita sudah berada di penghujung video. Bagikan tanggapan kalian mengenai video komik Crime Syndicate isu kedua di era Infinite Frontier ini. Tulis komentarnya di bawah deskripsi video ya. Tulis saja apapun itu, mau kritik ataupun saran, supaya channel ini lebih bermanfaat untuk kita, para pecinta DC komik. Tekan tombol suka video ini dan share ke seluruh media sosial kalian, baik WhatsApp, Facebook, ataupun media sosial lainnya. Jaga kesehatan teman-teman semua ya, dan tetaplah berpikir positif. Salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia.